Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah, mohon maaf terlambatnya agak banyak karena memang di sini baru selesainya 5 lewat ya, jam 6 lewat sedikit. Jadi dari masjid ke sini harus berjalan dulu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita bahas surat An-Nahl ayat 53 ya. An-Nahl barusan di masjid membahas hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Summa idza masakumud durru fa ilaihi taj'arun. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan nikmat apapun yang ada padamu ya, maka dari Allah lah datangnya. Dan apabila summa idza masakumud durru fa ilaihi maka kepadanya lah taj'arun, kepadanya lah kita memohon pertolongan, kamu memohon pertolongan. Jadi ditimpa mudarat apapun, tidak ada sama sekali yang bisa menolong kita ya selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi selain Allah itu adalah jalan, bukan sumber ya. Ini penting sekali karena sering di antara kita yang sibuk bersandar kepada selain Allah, padahal selain Allah itu bukan sumber karunia, melainkan hanya jalan saja. Jalan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita harus bersyukur kepada Allah sebagai sumbernya dan berterima kasih kepada yang jadi jalan. Ini adalah syukur. Kalau kita sibuk saja ini dari Allah tapi tidak berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, ini belum termasuk syukur. Atau kita sibuk berterima kasih dengan manusia tapi lupa ke Allah yang memberikan karunia itu, ini juga tidak termasuk syukur. Maka harus kita pastikan bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu datangnya dari Allah. Apapun ya, seperti pertemuan ini, kita hidup, kita jadi orang, bisa sahur, bisa ada perangkat teknologi, apapun itu ya, karunia itu pasti milik Allah, dari Allah, dan lewat sebagian makhluk-makhluknya. Dan kita harus yakin bahwa sumber nikmat itu wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan makhluk adalah jalan yang dijadikan jalan oleh Allah, maka kita harus berterima kasih. Dan Allah melihat kita berterima kasih atau tidak. Orang-orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah adalah, cirinya adalah selain banyak mengingat Allah sebagai sumber karunia, juga menjadi orang yang sangat senang menafakuri jasa kebaikan orang yang dijadikan jalan oleh Allah. Makanya kalau kita kurang berterima kasih karena kita tidak merenungkan jasa kebaikan orang tersebut. Harusnya kita banyak menafakuri kalau kepada orang itu adalah jasanya, kebaikannya, jala dari Allah. Contoh, kenapa setiap kali syukur Allah kaitkan dengan orang tua? Karena memang salah satu bagian dari orang bersyukur itu adalah dia berterima kasih kepada orang tua yang menjadi jalan penciptaan Allah kepada kita. Allah yang menciptakan kita dan makhluk yang menjadi jalan yaitu ibu bapak kita. Ini sudah ketentuan Allah, kita tidak bisa milih siapa ibu bapak kita. Tapi sudah merupakan qadarullah, rencana Allah, kita akanlah tercipta lewat sel sperma dan sel telur dari ibu bapak kita. Dan itulah yang menjadi jalan. Maka berbuat baik kepada orang tua itu menjadi
menjadi hal yang sangat utama, karena nikmat terbesar kita sebelum nikmat yang lain adalah nikmat penciptaan. Nikmat penciptaan kita jadi ada, ya, dan itu syariatnya lewat ibu bapak kita. Ya, memang ada yang ujian ibu bapaknya, tapi kita tidak bisa melupakan semua ini. Nah, nikmat penciptaan, Allah yang menciptakan, Allah yang mendesain diri kita, Allah yang membentuk rupa, Allah yang mengadakan, Khaliqul Bari'ul Musawwir. Dan nikmat selanjutnya adalah nikmat hidayah, nikmat pemeliharaan. Sesudah kita diciptakan oleh Allah, lalu Allah juga memelihara kita. Nah, lewat siapa? Air susu ibu. Kemudian ya kita lihat bagaimana Allah mencukupi keperluan kita, baik keperluan makanan, minuman, pakaian. Lewat siapa? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah yang mencukupi rezeki kita. Lewat orang tua, jerih payah orang tua. Makanya anak yang durhaka kepada orang tua, wah itu kufur nikmat. Benar ada di antara kita yang orang tuanya ya masih jauh dari Allah atau bahkan tidak mengenal Allah atau melupakan dan mengkhianati Allah. Ya kalau orang tuanya belum Islam, maka anaklah yang berusaha menjadi jalan agar orang tua dapat hidayah. Kalau orang tuanya belum paham agama, ya sebagai anak yang harus berusaha agar Allah menolong orang tua bisa paham agama.